Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang kembali di pembelajaran kita kali ini. Kita sekarang sudah masuk ke subtema 2 ya. Di pembelajaran 1 kita belajar seperti biasa. Jangan lupa untuk selalu berolahraga dan menjaga imunitas kita dengan cara makan makanan bergizi, berjemur di bawah sinar matahari pada waktu yang sudah ditentukan. Lalu juga silakan banyaklah beribadah untuk meningkatkan spiritual kita agar kita bisa lebih sehat dan nyaman menjalani kehidupan. Baiklah, kita langsung saja mulai pembelajaran. Tapi seperti biasa sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa silakan dimulai di rumah masing-masing dan menurut kepercayaan masing-masing. Lalu juga siapkan alat tulisnya jika saat menyaksikan video kalian menemukan hal penting yang bisa kalian catat untuk nantinya bisa kalian gunakan ilmu tersebut pada setiap ulangannya. Baik, langsung saja kita masuk slide pertama. Jika pada subtema 1 kalian belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, maka di subtema 2 kalian akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, amatilah gambar-gambar berikut ya. Di sini ada ikan, sapi, burung elang, buaya, lalu semacam kucing, ada juga ayam, ular, paus, dan kura-kura. Nah, semua hewan ini melakukan proses perkembangbiakan. Tetapi ada beberapa perbedaan di antara hewan-hewan ini yang telah kamu ketahui ya. Seperti yang telah kamu ketahui, kalau pembelajaran perkembangbiakan hewan ini kan telah kamu lalui ya di kelas 4 dan 5. Nah, sekarang kita bahas kembali di kelas 6. Hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara berbeda. Perkembangbiakannya ada yang dilakukan dengan cara bertelur, beranak, atau mungkin keduanya. Hewan itu bertelur, sapi itu mamalia, dan yang terakhir boa itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara keduanya. Lalu apa sih arti dari perkembangbiakan itu? Apa sih arti dari perkembangbiakan secara bertelur, beranak, dan keduanya? Mari kita bahas lebih jauh. Nah, yang pertama ada ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, itu disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Nah, itu adalah hewan ovipar. Silakan kalian cari lagi referensi lebih banyak melalui media sosial, buku, dan sebagainya tentang jenis-jenis hewan atau contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Selanjutnya ada vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya sapi, kucing, gajah, dan lain-lain. Silakan kalian cari referensi contoh lebih banyak lagi pada hewan vivipar ya. Dan selanjutnya adalah ovovivipar. Nah, ovovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular boa ya, lebih tepatnya. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anak. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telur maksudnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, atau kita sebut ovovivipar. Silakan cari lagi referensi lebih banyak tentang hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang di subtema 2 itu kalian akan belajar karakteristik ekonomi di negara ASEAN. Kalau dulu di subtema 1 kalian belajar tentang
karakteristik negara ASEAN dari segi budayanya, segi pemerintah dan sebagainya. Ya, tepatnya budaya ya. Nah, sekarang simak penjelasan Bapak berikut ini. Potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Kawasan ASEAN Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah menghasilkan persengketaan yang mungkin timbul dengan posisi yang strategis ini. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, sangat hebat berarti ya kawasan Asia Tenggara ini, karena potensi ekonomi yang akan didapatkannya sangatlah besar. Jadi kalian belajar yang rajin, bersekolahlah yang tinggi, tentunya dengan cara yang lebih ini ya, yang lebih bagus, misalkan dengan sekolah dengan beasiswa. Nah, tidak memberatkan orang tua kan. Nah, kalian silakan kuliah, maksudnya sekolah setinggi mungkin agar kelak kalian bisa mengolah Indonesia, agar kalian bisa memanage sumber daya yang ada di Indonesia dengan tangan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan orang lain atau negara lain. Baik, selanjutnya. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang karakteristik atau ekonomi di negara kita, negara Indonesia ya. Kalian silakan cari referensi lebih banyak di buku subtema juga ada. Kalau ingin lebih luas silakan cari di internet tentang karakteristik atau ekonomi negara Asia Tenggara atau tepatnya anggota negara ASEAN. Nah, itu ya. Sekarang dengarkan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangbiakan ekonomi di Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi itu adalah keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh negara kita ya. Nah, masih banyak lagi ya contoh negara untuk kalian analisis karakteristik ekonominya. Baik, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini kita masih belajar tentang menemukan ide pokok. Ide pokok pada suatu paragraf ya. Nah, Bapak akan mencontohkan satu saja ya. Di sini ide pokok dari teks yang sudah tadi kita baca. Nah, setelah tadi kita baca, itu kalian harus tahu dulu tentang apa teks tersebut, itu topiknya apa. Nah, di sini setelah kita baca, kita dapat menyimpulkan karena di dalam teks itu cenderung lebih menjelaskan tentang kekayaan sumber daya alam dan sebagainya, dan titik berat fokus masalah atau topik teks yang tadi kita baca itu adalah tentang sumber daya alam. Maka ide pokoknya adalah keragaman sumber daya alam di Indonesia ya. Ini adalah ide pokoknya, ide pokok dari teks yang sudah kita baca. Baik, silakan untuk ide pokok kalian latih lagi, kembangkan lagi kemampuannya. Baiklah, itulah pembelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Jaga terus kondisinya, jangan lupa berolahraga, dan kebetulan hari ini kalian akan mendapatkan pembelajaran olahraga ya. Terima kasih dari Bapak
Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang tepat atau kurang jelas. Bapak mohonkan maaf atas kekeliruannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.